hari ini. Ibu Guru harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran di rumah ya. Dalam video kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dalam tema 1 ini terdiri dari 4 subtema. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian subtema yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema yang ketiga yaitu pertumbuhan hewan. Dan subtema yang keempat yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut materi kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang judulnya adalah Kupu-Kupu yang Lucu. Ayo anak-anak, kita nyanyi sama-sama ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga dan kembang, berayun-ayun. Nah, anak-anak, di sekitar tempat tinggal anak-anak, pasti anak-anak pernah melihat kupu-kupu, bukan? Kupu-kupu merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Anak-anak, materi kali ini kita akan belajar pola irama sederhana. Anak-anak sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan pola irama? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Dalam buku Bupena halaman 3, anak-anak bisa lihat ada tanda garis panjang yang artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan bunyi panjang, dan ada tanda garis pendek yang artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan bunyi pendek. Agar anak-anak lebih memahami materi pola irama sederhana ini, anak-anak simak contoh berikut. Mari anak-anak, kita lihat sama-sama teks lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Kita lihat baris pertama dan baris yang kedua. Baris pertama, kupu-kupu yang lucu. Nah, coba anak-anak amati. Pada kata kupu, ku dinyanyikan dengan bunyi panjang, sehingga diberi garis panjang. Dan pu dinyanyikan dengan bunyi pendek, sehingga diberi garis pendek. Kemudian pada kata kupu yang lucu, kupu yang lu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek, sehingga diberi garis pendek. Sedangkan cu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang, sehingga diberi garis panjang. Jadi bunyinya seperti ini ya anak-anak. Kupu-kupu yang lucu. Selanjutnya kita lihat pada baris yang kedua, yaitu kemana engkau terbang. Nah, pada kalimat kemana engkau terbang, ke dan bang dinyanyikan dengan bunyi yang panjang, sehingga diberi garis panjang. Kemudian mana engkau dinyanyikan dengan bunyi pendek, sehingga diberi garis pendek. Nah, anak-anak, setelah kita membuat pola irama pada lagu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pada lagu Kupu-Kupu yang Lucu, baris pertama dan baris kedua itu memiliki pola irama yang sama. Baris pertama, garis yang digunakan adalah panjang, pendek, 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 dan panjang. Begitupun dengan baris yang kedua.
Pola irama yang digunakan pada lagu ini adalah pola irama sederhana. Kalimat selanjutnya pada lagu tersebut, anak-anak bisa nyanyikan sendiri dan belajar menentukan pola irama dari lagu tersebut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ketiga, kalian akan menemukan lagu lain yang judulnya adalah Burung Kakak Tua. Pada lagu ini, anak-anak bisa mencari pola iramanya sendiri dengan menggunakan garis seperti contoh yang tadi Ibu Guru sudah sampaikan. Nah, anak-anak, kalau kita kembali ke lirik lagu Kupu-kupu yang lucu, kita bisa amati bahwa kupu-kupu itu digolongkan sebagai makhluk hidup karena dia bergerak dengan cara terbang. Kemudian, kupu-kupu juga memerlukan makanan. Kupu-kupu umumnya hidup dengan mengisap madu bunga. Akan tetapi, beberapa jenis kupu-kupu menyukai cairan yang diisap dari buah-buahan yang jatuh di tanah dan membusuk, daging bangkai, kotoran burung, dan tanah basah. Lalu apakah ciri-ciri makhluk hidup itu? Apakah ciri-ciri makhluk hidup itu hanya bergerak atau memerlukan makanan? Tentunya bukan itu saja ya anak-anak. Masih ada ciri makhluk hidup yang lain. Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Supaya anak-anak bisa tahu, sekarang anak-anak baca teks dengan cermat dan teliti. Setelah anak-anak membaca teks, dari situ kita dapat menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Dalam teks ini kita dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, mari kita baca sama-sama teks yang ada di halaman 5, paragraf yang pertama. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Pada paragraf yang pertama ini, kita dapat menemukan kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, yaitu kata bernapas. Ya, kemudian kita lanjut pada paragraf yang kedua. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Ya, anak-anak, pada paragraf yang kedua ini, kita dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu kata makanan. Sekarang, kita lanjut pada paragraf yang ketiga. Makhluk hidup berkembang biak, artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Pada paragraf yang ketiga ini, kita dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu kata berkembang biak. Sekarang kita lanjut pada paragraf yang keempat. Makhluk hidup bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan dan berlari. Ada juga yang berenang atau terbang. Dalam paragraf yang keempat ini, dari sini kita dapat temukan bahwa ada kata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup, yaitu kata bergerak. Jika anak-anak sudah membaca teks tersebut dengan cermat dan teliti, anak-anak bisa kerjakan tugas yang ada di buku Bu Pena halaman 5. Selanjutnya, kalau anak-anak sudah mengetahui dan menulis kosakata yang berhubungan dengan teks tersebut, langkah berikutnya adalah anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan kata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Contoh kata yang kita temukan dalam teks tadi, misalnya kata bergerak. Kata
bergerak ini, misalnya kita buat kalimat seperti ini. Cica bergerak dengan cara merayap. Nanti anak-anak bisa mengembangkan dengan membuat kalimat dan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Ya, anak-anak harus ingat bahwa penulisan kalimat yang baik dan benar adalah kalimat yang diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Anak-anak bisa lihat pada contoh kalimat yang ada, yaitu Cica bergerak dengan cara merayap. Huruf C pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup yang kita bisa temukan dari sebuah teks. Manusia juga adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Manusia juga dapat bergerak. Salah satu contoh dari gerak manusia yaitu ketika kita sedang berolahraga. Olahraga itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Karena itu adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh perlu dijaga ya anak-anak, agar kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Misalnya belajar atau membantu orang tua di rumah. Dan anak-anak jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa belajar seperti sekarang. Bersyukur merupakan salah satu contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang. Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh bersyukur kepada Tuhan itu seperti apa anak-anak? Ayo, siapa yang bisa tahu? Ya, anak-anak, contoh bersyukur kepada Tuhan itu misalnya berdoa. Berdoa itu adalah contoh bersyukur yang dilakukan lewat ucapan. Kalau bersyukur yang dilakukan lewat perbuatan, misalnya merawat karunia Tuhan. Merawat artinya menjaga dan menggunakan karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalau anak-anak sudah merawat tumbuhan, hewan, anak-anak sudah merawat anggota tubuhnya, berarti anak-anak sudah melakukan pengamalan sila pertama Pancasila. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan beraneka jenis makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup yang ada di sekitar kita begitu banyak anak-anak. Selain kupu-kupu, ada juga ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anak tahu tidak? Ikan itu sekali bertelur bisa mencapai sampai ribuan. Nah, anak-anak, bagaimana cara menulis ribuan dan apa itu bilangan ribuan? Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya adalah bilangan 1375. Anak-anak, kita lihat bilangan ini terdiri dari 4 angka. Setelah kita mengetahui apa itu bilangan ribuan, kita akan belajar tentang nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan selalu dimulai dari angka yang paling belakang. Dan urutannya selalu dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan begitu seterusnya. Jadi, anak-anak harus ingat, untuk menentukan nilai tempat bilangan itu selalu dimulai dari angka yang paling belakang. Contohnya 1375. Angka yang paling belakang adalah angka 5. Berarti angka 5 ini adalah satuan. Di depan angka 5 ada angka 7.
berarti angka 7 itu adalah puluhan. Di depan angka 7 ada angka 3, berarti angka 3 ini adalah ratusan. Di depan angka 3 ada angka 1, jadi angka 1 ini adalah ribuan. Sehingga dibaca 1375. Nah, untuk nilai tempat bilangan, anak-anak sudah tahu kan? Sekarang kita mau belajar bagaimana cara untuk mengurutkan bilangan ribuan. Mengurutkan bilangan itu bisa dari terbesar ke terkecil, atau bisa juga dari terkecil ke terbesar, tergantung nanti seperti apa permintaannya. Kalau kita mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar, maka pada kelompok bilangan yang masih acak, itu kita lihat yang nilainya paling kecil. Misalnya, di sini ada bilangan 3.500, 3.600, 3.300, 3.400, dan 3.700. Bilangan ini masih acak. Coba anak-anak perhatikan. Angka pada tempat ribuan dan ratusan, kelima bilangan tersebut memiliki angka ribuan yang sama, tetapi ratusannya berbeda. Sekarang kita lihat bilangan yang ratusannya paling kecil, kemudian kita letakkan paling depan. Anak-anak perhatikan bilangan yang ada. Bilangan yang ratusannya paling kecil adalah 3.300, kemudian 3.400, kemudian 3.500, kemudian 3.600, kemudian 3.700. Nah, anak-anak, kita sudah mengurutkan bilangan tersebut dari terkecil ke terbesar. Sekarang, bilangan-bilangan tersebut kita urutkan dari terbesar ke terkecil. Caranya sama, cuma agak sedikit. Di sini, pada kelompok bilangan yang masih acak itu, anak-anak pilih bilangan yang paling besar nilainya. Di sini anak-anak lihat kelima bilangan tersebut memiliki angka ribuan yang sama, tetapi ratusannya berbeda. Sekarang anak-anak lihat bilangan yang ratusannya paling besar. Kemudian kita letakkan paling depan. Jadi, bilangan yang ratusannya paling besar adalah 3.700, kemudian 3.600, 3.500, 3.400, dan yang terakhir adalah 3.300. Selanjutnya, anak-anak bisa kerjakan latihan soal yang ada di halaman 16 dan 17. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar dan dari terbesar ke terkecil. Sekarang, bagaimana cara menjumlahkan bilangan 4 angka tanpa menyimpan? Penjumlahan bilangan 4 angka dapat dihitung dengan bersusun pendek, dan anak-anak harus perhatikan nilai tempat bilangan. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Di sini ada contoh. Yang pertama, kita jumlahkan adalah satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Anak-anak, latihan di rumah dengan mengerjakan soal halaman 23. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini dulu ya. Ibu guru harap anak-anak rajin belajar di rumah dengan mengerjakan latihan-latihan soal yang ada dan tetap semangat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam literasi.